Surya Paloh diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Tentu kita justru malah curiga, jangan-jangan telah terjadi kompromi politik antara dua sahabat lama ini. Jokowi mengungkap isi pertemuan salah satunya soal dinamika Pilpres 2024. Pertemuan dengan Pak Surya Paloh, ya pertemuan biasa, kita kan sering ketemu, berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali masih terkait mengenai pilihan presiden tahun 2024. Setelah beberapa hari yang lalu ada kegiatan di GBK Gelora Bung Karno, yakni terkait apel siaga perubahan ya, yang dilaksanakan oleh salah satu partai pendukung salah satu capres, ya apalagi kalau bukan Anies Baswedan. Nah, kita ketahui bahwasannya partai tersebut adalah Partai Nasdem ya, langsung saja kita sebut. Nah, kita tahu sendiri Partai Nasdem ini ketua umumnya adalah Bapak Surya Paloh. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu ketika di GBK pada waktu apel itu ada sambutan pidato dari Pak Surya Paloh, ada juga sambutan dari Pak Anies Baswedan. Tapi kayaknya Pak Anies nggak sambutan ya. Dia malah berdoa agar utang-utangnya ini bisa dilunasi dan utang-utang para pendukungnya ya. Utang dari pinjaman online atau pinjol, dari rentenir, ya semoga saja memang benar-benar terkabulkan ya pelunasan utang-utang mereka. Padahal kalau melunasi utang itu ya harus kerja ya. Masa Tuhan Allah ini harus melunasi utang-utang manusianya ya. Ya paling nggak itu seharusnya, ya saya bukan mengguru ya. Ya yang penting bekerja, minta kepada Allah itu ya dilancarkan rezekinya agar bisa melunasi utang-utangnya, seperti itu ya. Oke, jadi setelah kegiatan di Gelora Bung Karno kemarin, nah ini ada hal yang tidak terduga. Pak Surya Paloh ini waktu di Gelora Bung Karno ini, padahal Pak Surya Paloh ini ketika berpidato itu kan kita tahu gimana Bapak Surya Paloh ini waktu pidato itu selalu berapi-api pidatonya ya. Mungkin ingin meniru gaya Presiden Soekarno ya. Jadi ya intinya banyak kritikan ya yang dilemparkan Bapak Surya Paloh kepada Bapak Presiden Jokowi. Tapi kita tahu sendiri ya bahwasanya dari Partai Nasdem sendiri kader-kadernya itu masih menempati jabatan menteri di kabinet Bapak Presiden Jokowi. Karena memang komitmen Bapak Surya Paloh ini tetap menjadi koalisi dari Bapak Presiden Jokowi hingga sampai akhir masa jabatannya. Dan benar saja Pak Surya Paloh setelah acara di GBK ini malah dipanggil bertemu Bapak Presiden Jokowi ya. Dan kelihatannya mereka itu mesra sekali ya. Bahkan Bapak Surya Paloh ini sempat mengatakan kalau memang konstitusi itu mengizinkan ya, mengaturnya, ya Nasdem akan mendukung Bapak Presiden Jokowi lagi. Nah, sayangnya kan enggak. Nah, ini kayaknya ada sesuatu ya di situ. Dan dengan mesranya Pak Jokowi dengan Bapak Surya Paloh, ini kayaknya para pendukung Pak Anies, para kadrun, ini kayaknya kepanasan semuanya ini. Ada apa? Jangan-jangan Anies nanti nggak jadi nyapres ya. Karena mungkin ya silakan berargumentar sendiri, silakan simpulkan sendiri. Yang jelas
ini baru-baru ini Pak Jokowi ini membeberkan ya beberapa hasil pembicaraan ketika bertemu Bapak Surya Paloh. Nah, ini hari ini ya, tadi itu Bapak Jokowi itu mengakui memang sering bertemu Pak Surya Paloh. Nah, ini ada apa ini? Ini mungkin para kader dan pendukungnya Pak Anies banyak yang belum tahu ya, Pak Jokowi ternyata selama ini masih sering ketemu dengan Pak Surya Paloh. Dan dalam pertemuan kemarin itu juga berbicara tentang politik 2024. Wah, ini pasti semakin kepanasan ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Surya Paloh mengaku dirinya pasti akan kembali memilih Joko Widodo jika konstitusi memperbolehkan masa jabatan presiden 3 kali. Namun Surya Paloh memilih tunduk pada konstitusi dan mencari sosok lain yang pantas untuk menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Presiden Jokowi sampai akhir masa jabatan kita ditertawain. Aneh nih katanya, mau didukung. Tapi bagaimana ya? Kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan? Nah, esensi pemahaman kematangan berdemokrasi kita memang dalam proses learning by doing. Nah, ini kita jalankan sekarang ini. Nasdem bersikukuh, the values daripada komitmen itu adalah tetap harus terjaga. Pilihan boleh berbeda. Toh, Presiden Jokowi nggak bisa terpilih lagi untuk ketiga kalinya. Kalau ada kan, kalau memang konstitusinya memungkinkan, ngapain kita susah cari presiden yang lain? Jokowi aja. Tapi ya, konstitusi kita tidak memungkinkan ini. Wah, sudah jelas ya. Jokowi aja lagi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dikabarkan datang ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 17 Juli 2023 kemarin. Nah, kabarnya Surya Paloh datang ke istana untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo nih. Bahas reshuffle kah? Oh, ternyata enggak. Dan ini sudah dipastikan oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Tapi yang jelas, pertemuan keduanya berlangsung cukup lama, soalnya jelang maghrib baru selesai. Cuma Hermawi tak menjawab saat ditanya soal isu perbincangan antar keduanya yang sampai berlangsung 1 jaman itu. Beberapa waktu belakangan ini, hubungan Jokowi dan Surya Paloh emang banyak yang bilang sudah mulai berjarak. Tepatnya nih sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Tapi saat diminta keluar, Nasdem tetap kekeh buat bertahan mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf sampai masa jabatannya berakhir. Terus ya, yang terbaru Surya Paloh sempat menyinggung gagasan revolusi mentalnya Jokowi. Kata Surya, revolusi mental yang diserukan Jokowi hingga saat ini belum terwujud secara maksimal. Tapi Jokowi santai aja sih dapat kritik dari Surya Paloh itu. Baik, Pak, boleh minta tanggapan nggak Pak? Kemarin Pak Surya Paloh bilang revolusi mental. Ya, semuanya yang belum maksimal dimaksimalkan. Usai bertemu dengan Presiden Jokowi, sikap Surya Paloh berubah drastis. Awalnya lempar kritik pedas, kini kata-kata pujian. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membeberkan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 17 Juli kemarin. Dalam kesempatan itu, Surya Paloh mengaku ditanya oleh Jokowi terkait cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, alias sosok yang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Namun Paloh bilang tak mengetahui soal sosok cawapres Anies itu kepada Jokowi. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya ini? Saya bilang saya belum mikirin itu. Yang saya tahu urusan Pak Anies itu, ujar Paloh di Nasdem Tower, Jakarta pada Selasa 18 Juli. Lebih lanjut, ia menyampaikan kepada Jokowi
bahwa hanya Anies yang mengetahui siapa sosok yang akan mendampinginya nanti sebagai cawapres. Ya, saya bilang saya belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Yaitu saja kira-kira begitu, sambungnya lagi. Kemudian saat disinggung soal kemungkinan terjadinya pertemuan Anies dan Jokowi, Paloh tak mengelak jika pertemuan itu bisa saja terjadi. Saya tidak menawarkan, tapi probability itu bisa saja. Dan itu bagus, kemungkinan itu bisa saja. Kemungkinan ke arah itu bisa saja, ucap Surya Paloh lagi. Dalam pertemuan itu, Surya juga menyebut Jokowi sempat menyinggung kritiknya soal revolusi mental yang dialamatkan pada Presiden Jokowi. Ada komentar Jokowi, saya sedang tunggu-tunggu, Bang Surya ngomong apa lagi ini, ucap Surya Paloh. Namun demikian, Surya Paloh mengklaim pertemuan tersebut penuh dengan suasana kekeluargaan. Paloh mengaku sudah lama tak bertemu dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, pertemuan itu bukan sekedar pertemuan antara ketum parpol dengan Presiden. Dia mengaku memiliki kedekatan personal dengan Presiden Jokowi. Tidak bisa dipungkiri ada hubungan personal yang cukup dekat. Hubungan seorang mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit, ungkapnya lagi. Terpisah rencana pertemuan antara bakal calon presiden atau Bacapres Anies Baswedan dan tim 8 batal digelar. Pertemuan tersebut sedianya akan dilangsungkan di Nasdem Tower Selasa 18 Juli 2023. Batalnya pertemuan Anies dan tim 8 pun dikonfirmasi oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Nggak jadi ya, kata Willy di Nasdem Tower Gondang Dia, Jakarta, Selasa kemarin. Willy membeberkan alasan kenapa batalnya pertemuan itu. Secara garis besar, kata dia, itu didasari karena perbedaan waktu di antara anggota tim 8 dengan Anies Baswedan. Karena banyak yang waktunya nggak pas. Kemarin kan tim 8 sudah rapat internal di Brawijaya, kata Willy lagi. Kemarin kritik Jokowi habis-habisan, Surya Paloh tiba-tiba temui Jokowi di istana, tak terima menterinya digusur, langkah catur Jokowi telak menghantam. Sebelumnya, Surya Paloh mengklaim sejak awal Partai Nasdem mendukung penuh Joko Widodo karena meyakini kemajuan bangsa dan negara bisa terus dilakukan. Namun Ketua Umum Partai Nasdem ini menyayangkan progres kemajuan itu termasuk konsep revolusi mental yang digaungkan Jokowi belum penuhi harapan. Semuanya dalam tujuan agar segera bekerja cepat. Agar segera bekerja cepat. Lihat dari panggung kemarin ya, dimiliki oleh Partai Nasdem sebagai bentuk show of force ya, dari Partai Nasdem ke halayak luas, itu saya melihat ada dua pesan utama nih Bung Yaser. Pertama adalah bangunan kritik ya terhadap Pak Jokowi, tentu dengan konsep revolusi mentalnya ya, dan tentu banyak juga diksi-diksi pendukungnya. Kemudian yang kedua, menegaskan posisi atau sikap politik Partai Nasdem saat ini dan ke depan begitu. Nah, suasana pertemuan baik sekali, suasana silaturahmi, ya, tidak ada hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan. Ya, sudah berapa waktu lama tidak ketemu. Memang mungkin diniatkan oleh Pak Jokowi untuk bertemu dengan saya. Tapi undangan dari Pak Jokowi ya? Ya, saya juga pernah tanya, sudah lama tidak ketemu. Tapi saya udah lupa itu berapa waktu itu. Kali karena kesibukan masing-masing. Tapi mungkin hari kemarin itu dianggap adalah hari baik oleh Pak Jokowi untuk selesai reshuffle kabinet, untuk mengundang saya bertemu, berbicara. Dan saya juga berkesempatan untuk memenuhi undangan beliau. Ya, kita ketemulah. Ya. Mengucapkan selamat ulang tahun juga nggak Pak? Ya, ada. Memuji akal siaga juga Pak?
Ya pertemuan, kalian tahu hubungan saya dengan Pak Jokowi kan bukan terbatas hanya hubungan ketua umum partai politik dengan seorang presiden ya. Tidak bisa dipungkirin ada hubungan personal yang cukup dekat lah. Hubungan seorang mungkin saya yang lebih dituakan dengan yang lebih muda sedikit. Nah, suasana pertemuan baik sekali, suasana silaturahmi, ya, tidak ada hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan. Mungkin lebih banyak kita saling bertukar informasi. Usai meresmikan jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung, Presiden Jokowi menjelaskan soal isi pertemuannya dengan Surya Paloh di Istana Kepresidenan Senin 17 Juli lalu. Jokowi mengungkap isi pertemuan salah satunya soal dinamika Pilpres 2024. Jokowi enggan merinci soal bahasan politik dalam pertemuan. Sebelumnya, Surya Paloh mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi sempat menanyakan soal bakal cawapres Anies Baswedan. Pertemuan dengan Pak Surya Paloh, ya pertemuan biasa, kita kan sering ketemu, berbicara wajar, masa mau tahu semuanya. Ya ada berbicara masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan, ada yang berbicara masalah yang berkaitan dengan politik, ada yang berkaitan dengan 2024, tapi kan nggak bisa saya sebut satu persatu secara detail, enak banget. Cara Presiden Jokowi dengan Bang Surya Paloh, sesuatu yang menurut saya sangat mahal ya pertemuan tersebut. Bayang itu terjadi semacam panas dingin hubungan antara kedua tokoh yang sebelumnya sangat dekat, tetapi ada pertemuan keduanya dan pertemuan tersebut kalau kita baca dari wajah Bung Surya setelah ketemu dengan media dan dengan Presiden Jokowi itu wajahnya berbinar-binar sekali. Pasca apel siaga untuk perubahan Partai Nasdem, Surya Paloh diketahui melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Tidak diketahui agendanya apa, hal itu dikonfirmasi oleh Hermawi Taslim. Hanya memang dikonfirmasi tidak membicarakan masalah reshuffle kabinet, di mana Menteri Kominfo tidak lagi diambil dari Nasdem. Tentu kita justru malah curiga, jangan-jangan telah terjadi kompromi politik antara dua sahabat lama ini. Jangan-jangan perlawanan yang diunggah oleh Surya Paloh hanya untuk mendapatkan tawaran posisi dan kompromi agar ada kesetimbangan politik antara dirinya dengan Presiden Jokowi, atau sebenarnya Presiden Jokowi juga tidak benar-benar mengabaikan Surya Paloh dan meninggalkan Partai Nasdem, sementara publik berharap Partai Nasdem bisa memimpin perlawanan untuk melakukan perubahan di bangsa dan masa depan rakyat Indonesia. Nah, sudah jelas ya para pendukungnya sebelah ya, Pak Anies sendiri itu kayaknya mulai kepanasan, mulai ketakutan, malah khawatir Pak Surya Paloh ini jangan-jangan ini nanti malah nggak dukung Pak Anies ya, malah ya sesuai dengan yang diharapkan Pak Jokowi ya. Wah, ini kalau seperti ini ya berarti sudah goyang ya antara pendukung dan pengusungnya. Ini sudah curiga ya pendukungnya Pak Anies dengan partai pengusungnya. Ini kan paling besar ya suaranya dari pengusung koalisi perubahan adalah Partai Nasdem. Kalau nggak jadi ya udah sudah tamat, udah Pak Anies nggak jadi nyapres lagi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.